kami bisa beribadah, dan semoga ibadah kami lancar dari awal hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Hari ini kita akan masuk ibadah Zoom sekolah minggu. Kita sama-sama bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu 187 ayat 1. Hari Minggu. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Mari kita baca hukum Taurat kita dari hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu. Agar engkau berbahagia. Dan lanjut umurmu di bumi. Yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah, atau firman-Nya, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang
yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan segala perintah-perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi buku Ende dari Kidung Jemaat nomor 457. Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita bersama-sama mengakui iman dan kepercayaan kita, semua mengikutinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, dan pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi buku Ende Sekolah Minggu nomor 187 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui akal dan pikiran
itulah yang menyertai hatimu sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Dan sampai jumpa kembali kita pada saat ini. Kita bisa bertatap muka walaupun kita di rumah masing-masing. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah mandi belum? Udah. Bagus, keren. Anak sekolah minggu bangun tidur, olahraga sejenak, lalu mandi dan mengikuti ibadah. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam Amsal 4 ayat 1 sampai ayat 4. Semua bawa Alkitab? Ini firman Tuhan bagi kita. Dengarkan ya adik-adik. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku. Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sekarang ada enggak ayahnya di samping kalian? Enggak. Masih tidur ya? Enggak tidur. Enggak tidur? Masih tidur. Bagus. Nah, kalau masih tidur, dibangun ya. Coba dulu lihat itu. Pak, bangun Pak. Hari Minggu sekarang. Bilang. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, ini ada yang dikatakan oleh Salomo. Dia ini sangat bijak dan dia mengumpulkan pesan-pesan. Kalian tahu kan bagaimana seorang raja itu memimpin dan dia mengatakan seperti ini. Anak-anak, dengarkanlah didikan seorang ayah. Anak-anak, dengarkanlah didikan seorang ayah. Artinya adalah ayah itu tidak pernah mengajarkan yang buruk. Ya. Nah, jadi kita harus menghormati ayah kita karena ayah kita itu selalu memberikan ajaran yang baik. Kenapa ayah kita selalu memberikan ajaran yang baik? Tadi dikatakan, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari oleh ayahku. Nah, jadi katanya, ayah kita itu selalu mengajarkan yang baik kepada kita, karena ayah kita itu dulu diajari oleh ayahnya tentang yang baik. Nah, jadi opung kita dulu ketika ayah kita masih kecil itu diajari yang baik. Nah, jadi karena opung kita baik, mengajari yang baik kepada ayah kita, sehingga ayah kita pun menjadi baik. Dan ketika ayah kita menjadi baik, dia pun mengajari kita dengan baik supaya kita menjadi baik. Itulah panggilan orang tua. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu juga harus tahu bahwa ketika kita melihat orang tua kita itu adalah pemberian Tuhan. Mungkin banyak orang tua yang ada di sana. Mungkin menurut kita, oh orang tua ini, aku sukalah sama orang tua yang seperti ini. Orang tua yang di sana itu tampan. Orang tua yang di sana itu seperti ini. Nah, tetapi Tuhan mengatakan bukan. Bahwa orang tua kita itu, ayah kita itu, memang sudah menitipkan kita supaya kita diasuh oleh orang tua kita itu. Nah, jadi sangat baik ya, adik-adik sekolah minggu,
bahwa ketika orang tua kita itu membesarkan kita, itu karena dia meminta kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doanya supaya memberikan kita sebagai anak bagi orang tua kita, dan mereka berjanji, Tuhan, ketika Engkau memberikan aku seorang anak, memberikan kami seorang anak, maka kami akan mengasuhnya dengan baik. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu itu harus menghormati orang tuanya, mencintai orang tuanya, menaati orang tuanya, supaya apa? Supaya baik. Tetapi ada lagi pesannya. Dikatakan di ayat 4. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup, katanya. Nah, jadi orang tua kita itu mengajari kita supaya kita hidup. Misal, waktu saya kecil itu dikatakan, Frans, kalau memang sudah selesai dari sekolah, itu nggak boleh bukunya ditinggalin ya, harus dibaca lagi. Harus dibaca berulang-ulang. Pelajarannya yang dulu harus diulang kembali, supaya kita selalu mengingat. Supaya apa? Supaya kita menjadi anak yang cerdas. Supaya kita menjadi anak yang pintar. Supaya apa? Supaya hidup. Nah, jadi waktu saya pernah itu bermain-main, nah jadi tiba-tiba ada orang yang memanggil saya, lalu orang itu enggak saya kenal, dan ketika saya dipanggil dia, hei anak kecil sini, katanya gitu. Terus saya langsung berlari ke orang tua saya. Mengapa? Karena saya lebih percaya kepada orang tua saya. Supaya apa? Supaya saya hidup. Kalau orang tua mengatakan, jangan pergi dari gerbang, taati. Kalau orang tua bilang, bangun tidur, langsung beresin tempat tidur, taati. Ketika orang tua bilang, selesai makan, rapikan meja makannya, taati. Ketika orang tua bilang, belajar terus, taati. Ketika orang tua bilang, jangan berbohong, taati. Jangan suka untuk mengganggu orang-orang lain, taati. Mengapa? Karena ketika kita nanti besar, maka akan tumbuhlah anak-anak yang pertama, pikirannya cerdas, supaya dia unggul dari yang lain, lalu hatinya baik, karena dia tidak pernah berbuat dosa, sehingga orang percaya kepada dia, dan itu menjadi pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, sekarang kita pandemi ini, semua belajar dari rumah, semua beribadah dari rumah, tetapi bukan berarti kita semuanya tidur-tiduran di rumah. Tetap belajar, cerdaskan pemikirannya, hatinya juga bertumbuh, sering membaca Alkitab untuk menumbuhkan iman kita, dan tetaplah bekerja dari rumah dan tetap berdoa. Itulah perintah Tuhan, karena orang tua kita itu tidak pernah menginginkan anaknya menjadi sia-sia. Dengarkan orang tua supaya Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Karena Tuhan telah memilih orang tua kita itu untuk mengasuh kita, untuk mencintai kita, dan memberikan pendidikan yang baik bagi kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan orang tua yang baik kepada kami. Ayah yang bekerja sekuat tenaga untuk memberikan kepada kami pendidikan yang layak. Ibu yang setiap harinya menyediakan makanan bagi kami, supaya kami memperoleh gizi yang baik.
sehingga kami dapat tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Engkau juga memberikan kepada kami guru-guru yang bersedia memberikan waktu mereka untuk mendidik kami, dan juga guru-guru sekolah minggu yang menolong kami untuk bertumbuh di dalam iman. Oleh karena itu Tuhan, berkati mereka. Lindungi ayah, ibu, guru di sekolah, dan juga guru-guru sekolah minggu. Dan setiap para orang tua, pemerintah kami di mana kami tinggal, Engkau menyertai mereka. Sehingga melalui keputusan-keputusan, apa yang dilakukan oleh pemerintah kami, membangun bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang cerdas, dan mampu menjadi bangsa yang unggul, bersama-sama dengan bangsa lain, memuji dan memuliakan nama-Mu. Itulah orang tua yang kami kenal. Orang tua yang melahirkan kami, orang tua yang mendidik kami, dan orang tua yang mencerdaskan dan melindungi kami diam di negeri ini. Sertai mereka, dan biarkanlah kami Tuhan untuk tunduk dan taat, bertumbuh di dalam iman kami. Dengarkan doa permohonan kami. Ketika mereka sakit, Engkau yang menyembuhkan. Ketika mereka lemah, Engkau yang menguatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku ND sekolah minggu dari nomor 41, dan kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik adik-adik yang di rumah jangan lupa mengambil celengan. Kita masukin persembahan ke dalam celengannya ya. Kita akan menyanyikan satu lagu di Badai Topan Dunia. Ya Kak. Ya Kak. Ya Kakak. Ya Kak. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita bangkit berdiri, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-muridnya. Bapa kami yang Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihaninya engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik semua dan kita Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu.